Nah, itu aja temuan sudah itu. kelihatan sistem dalam preservation atau penyimpanan bahan bakunya belum tersistem gitu ya. Belum jelas sehingga akhirnya menjadi busuk gitu ya. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam Dunia Leadership Coaching. Teman-teman, kita kali ini mau bahas tentang bisnis ya, masih tentang bisnis ya. Bagaimana bisnis yang sudah dibuat autopilot itu bisa di-franchise-kan. Nah, menarik sekali ya bincang-bincang kita kali ini. Kita kan sudah pernah membahas ya teman-teman di video kita sebelumnya, di video kita sebelumnya mengenai autopilot, apa itu autopilot, dan apakah memungkinkan bagi seorang business owner untuk membuat bisnisnya menjadi autopilot. Nah, setelah autopilot, apakah memungkinkan bisnisnya itu dibikin menjadi sebagai suatu franchise? Nah, ini kita pengen ngulik lebih dalam nih dari si Coach Adit ya. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, itu aja sudah kelihatan sistem dalam preservation atau penyimpanan bahan bakunya belum tersistem gitu ya. Belum jelas sehingga akhirnya menjadi busuk gitu ya. Mestinya kan sudah ada sistemnya juga di situ, walaupun itu disimpannya di gerobak misalnya ya. Nah, itu masih ada celah-celah yang perlu diperbaiki juga ya dari sisi si franchisor-nya ya, pemilik franchise-nya ya, untuk mengembangkan sistemnya. Bukan hanya brandnya aja yang dikuatin, tapi sistem dari produknya itu sendiri, dari materialnya, bahan bakunya sampai ke pembuatannya dan sampai jadi itu benar-benar kualitasnya terjaga gitu kan. Gitu. Terus dari karyawannya, karena kan tadi mengatakan karyawan itu datangnya dari dari pemilik franchise ya. Berarti kan dia harusnya udah di training gitu ya. Di trainingnya juga di training dalam hal apa aja nih gitu kan. Kalau cuma di training masaknya aja oke, tapi bagaimana dia menjualnya belum tentu. Iya. Ya kan, karyawannya itu satu orang doang kan, Satu aja ya. apakah dia harus multi role di situ kan, sekaligus menjual juga dan juga dia memasaknya dan segala macam gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan Kak Ana mau hire orang baru yang hire sendiri ya. Iya, akhirnya jadinya hire sendiri. Itu kan sudah, apakah itu melanggar kesepakatan atau enggak sih gue nggak tahu ya kalau cara itu ya. Tapi itu yang jelas sumber daya tidak standar akhirnya kan yang direkrut itu ya. Karena waktu itu saya tanya memang tidak ada pengganti. Tidak ada pengganti. Ya memang harus benar-benar jelas ya di awal ya. Iya. Sejauh mana kesepakatannya yang disediakan oleh franchisor atau pemilik franchise ini, hak dan kewajibannya, dan juga hak kewajiban dari kitanya juga ya sebagai pembeli gitu loh. Sehingga jelas gitu ya. Dan itu tadi tuh keruwetannya ya. Jadi bukan sekedar kita jual produk kita udah punya brand laku kemudian udah pasti laku terus gitu kan, dan walaupun yang menjalankan orang lain juga tetap laku, enggak gitu ya. Ternyata kerumitan challenge baru lagi yang muncul nih gitu. Iya. Belum kalau misalnya yang punya minimarket bilang dia mengeluarkan peraturan tidak boleh lagi gitu kan, Jualan ada di yang situ. Nah, mau nggak mau saya harus pindahkan gerobak yang tidak ringan. Iya. Saya harus sewa mobil besar gitu kan, bak besar, dan itu juga ada cost-nya yang keluar lagi gitu. Gitu kan. Banyak juga yang harus dipertimbangkan ya ternyata untuk kita memilih sebuah produk atau brand yang kita mau beli franchise gitu ya secara. Iya, itu memang dia karena lumayan booming sih waktu itu ya Kak Adit ya. Jadi saya pikir oke lah mau coba gitu satu kan. Ternyata memang banyak sekali sebagai franchisee-nya itu banyak sekali saya ketemukan kendala gitu. Coba deh kalau Kak Ana bandingkan dengan produk atau brand-brand luar negeri yang franchise juga ya. Nah, yang udah stabil gitu ya, yang mungkin fast food gitu ya. Itu yang franchise yang benar-benar sudah stabil. KFC gitu ya. Nah, itu kan beda banget ya sistemnya ya, sangat lebih lengkap dan besar gitu, lengkap ya gitu, yang benar-benar distandarkan di sana ya. Gitu. Jenis jadi makanannya juga ini ya sama semuanya gitu ya. Rasanya sama kan gitu, kita mau kemana-mana juga gitu. Walaupun pemiliknya beda-beda sih sebetulnya gitu kan. Pemilik franchise-nya pembeli ya, itu kan sebagai pembeli dia ya, franchisee-nya.
mungkin kalau misalnya gini, Kak Adit, kayak misalnya KFC itu ada yang sorry saya sebut fried chicken. Fried chicken. Jadi satu perusahaan fried chicken gitu ya. Saya pernah makan tuh yang di daerah Kemang. Itu dia punya varian yang beda gitu Kak Adit. Jadi dia ada ayam panggang. Ayam panggang di mana di gerai yang lain tuh nggak ada. Nah kalau kayak gitu tuh apakah memang itu dari si franchisee-nya atau memang dari si pemilik pengetahuan saya tuh sebenarnya produk ayam panggang itu memang sudah di-develop ya di pemilik franchise-nya. Tinggal kesepakatannya ini nanti dijual di yang mana, outlet mana aja nih gitu kan. Itu ada perjanjiannya gitu loh. Oh gitu ya? Iya gitu. Mungkin dari sisi pemilik outletnya yang nggak usah lah dijual di sini gitu. Atau memang sudah diharuskan dijual gitu kan. Nah itu lihat lagi ininya ya, kerjasamanya ya gitu. Oke. Nah jadi berarti sebagai seorang business owner yang dia sudah autopilot bisnisnya ke franchise gitu ya, itu kira-kira step-stepnya apa aja lagi nih Kak Adit? Boleh nanti biar teman-teman tahu nih dia mau memfranchise-kan bisnisnya gitu. Ya ibaratnya kita harus bergerak sampai ke dikatakan sistemnya berjalan, autopilot gitu. Kalau mau dikatakan istilahnya autopilot gitu ya. Dan pastikan juga brand kita sudah memang brandnya sudah dikenal, sudah terregister gitu ya. Harus dipatenkan juga ya berarti dipatenkan segala macam gitu ya. Kemudian sistemnya udah ini ya. Kalau perlu konsultan akan membantu untuk memastikan itu franchise-nya itu udah benar-benar siap gitu ya. Untuk di-franchise-kan maksudnya, sistemnya udah siap untuk di-franchise-kan. Dan gitu barulah nanti ada proses-proses administrasinya lah gitu ya. Agar produk itu bisa dijual franchise-kan gitu loh. Bukan produknya ya, sistemnya ya. Sistem perusahaannya itu, sistem bisnisnya itu gitu. Nah, kalau dia sudah terfranchise-kan, kira-kira step apa yang bisa dilakukan oleh pemilik franchise ini supaya franchisee-nya juga dia tentunya dia pasti kan karena ada kerjasama, ada misalnya kayak royalty fee kayak gitu itu tetap jalan gitu tuh. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sama si pemilik bisnis terhadap si franchisee-nya? Ya artinya dia juga selain dia sudah sistem bisnisnya kan udah ada nih. Berarti pemilik franchise-nya ini juga sekarang bikin sistem untuk mengontrol itu franchise-nya. Berarti nggak berhenti sampai di bagaimana mensistemkan jadi franchise ya kan? Iya, ya? jadi sistem di bisnisnya udah bagus banget nih. Saya rasa produknya Bu Ana tadi ya, brandnya Bu Ana yang beli franchise-nya itu udah bagus, sistem perusahaannya bagus. Tapi sistem franchise-nya bagus nggak dia gitu kan? Sistem memfranchise-kannya gitu loh. Itu beda sistem lagi dulu. Oh, beda sistem lagi. Iya, high level lagi, high level sistemnya gitu ya. Sistem yang memfranchise-kan sistem bisnisnya gitu ya. Itu sistemnya ini juga harus dibentuk lagi gitu ya. Gitu dari mulai dia memarketkan sistem franchise-nya sampai ke proses legalitasnya gitu ya, kontrolnya, monitoringnya, sampai macam-macam lah ya, keuangannya gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Temennya itu ada lagi tuh. Nah, wah. Jadi buat teman-teman yang bisnisnya sudah autopilot dan Anda pengen ya memfranchise-kan bisnis Anda, ini franchise juga berarti salah satu cara memarketingkan perusahaan dia dong ya? Betul. Kak Adit ya? Jadi kalau dikatakan tahapannya, tahap pertama ya harus memastikan sistem bisnisnya berjalan dengan baik, terbrandingkan gitu ya dengan baik, kemudian bikin sistem franchise-nya. Nah. Jadi ada 2 sistem. Nah, kayaknya Kak Adit kompeten nih kalau untuk soal franchise gitu ya teman-teman ya. Ada pengalaman ya berarti di sana nih ya Kak Adit ya. Ya berdasarkan juga saya meng-coaching para pemilik bisnis yang memang dia mau memfranchise-kan gitu kan. Challenge yang mereka hadapi, kendala-kendala yang mereka hadapi itu jadi pembelajaran saya sebagai coach juga ya gitu. Wah, ini menarik sekali ya. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen tahu seputar pelatihan-pelatihan mengenai coaching itu nanti kira-kira kemana ya Kak Adit ya? Ya, kalau mau belajar coaching gitu ya, basic coaching yang benar-benar harus dikuasai oleh seorang coach. Ya, ilmu apa sih
skill apa sih, itu ada di www.corporaconsulting.com gitu. Kalau teman-teman mau belajar training yang dalam bentuk rekaman ya, yang hanya berapa jam, jam 1 jam 2 jam gitu, teman-teman bisa lihat di www.leadershipuniversity.co.id. Nah, teman-teman ya bisa lihat di sana ya. Nah, teman-teman juga yang mau tahu gimana lebih jauh tentang bisnis franchise ini gitu ya, mungkin nanti ada seputar pertanyaan tentang bisnis franchise ini, teman-teman boleh langsung layangkan ke YouTube channel kita gitu ya Kak Adit ya. Nah Kak Adit, ini nih mungkin ada satu dari Kak Adit buat teman-teman UMKM atau teman-teman business owner yang pengen di-franchise-kan ini ya, apakah ada tips and triknya bagaimana mereka bisa membuat bisnis autopilotnya langsung jadi franchise gitu Kak? Ada nggak tips? Nggak ada supaya langsung jadi franchise. Nggak ada ya. Jadi harus melewati tahapan bangun bisnisnya ya. Gitu ya. Itu prosesnya berapa lama tuh nanti Kak Adit? Ya yang jelas sih bertahun-tahun ya. Kalau saya kan orangnya ideal mungkin ya, yang benar-benar supaya pasti benar bisnisnya itu siap banget untuk di-franchise-kan, sistemnya, brandnya, produknya, SDM-nya segala macam itu ya bisa bertahun-tahun tuh ya, bisa di atas 5 tahun mungkin baru siap gitu ya. Paling lama pengalaman Kak Adit ada yang 5 tahun gitu ya? Iya, 5 tahun ke atas gitu ya, benar-benar siap di-franchise-kan. Macam-macam sih bisnisnya, ada yang makanan gitu ya, kebanyakan sih produk ya, bukannya jasa sih yang saya tangani gitu ya. Makanan sampai produk-produk yang dulu itu kita hampir juga ya kita jalanin itu yang kacamata ya. Jual kacamata itu mau di-franchise-kan. Oh iya. Cuman berdasarkan analisa kita kayaknya kesiapannya sangat belum banget gitu ya. Akhirnya dia mau harus bener-bener internalnya harus dibenerin dulu tuh gitu. Jadi produk kacamata bisa di-franchise-kan kalau mau gitu ya. Kacamata makanan, ya kebanyakan makanan sih, minuman gitu ya. Kacamata maksudnya kayak seperti optik gitu ya? Iya, optik. Oh iya. Berarti optik bisa juga di-franchise-kan ya? Bisa, segalanya bisa. Ya tergantung visinya dari ownernya ya. Apakah mau di-franchise-kan atau enggak. Oke, 5 tahun ya. Apakah ada yang lebih dari 5 tahun nih Kak Adit? Banyak juga. Berarti benar-benar challenge ya kalau untuk membuat satu jadi franchise gini 5 ya. 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Oh 10 tahun juga ada ya Kak Adit ya? Pengalaman Kak Adit yang 10 tahun nih apa nih Kak Adit? Biasanya kendalanya di mana tuh kalau sampai 10 tahun? Ya kalau kayak gitu sih lebih kepada juga visi si ownernya ya. Apakah memang dia mau benar-benar mau franchise-kan atau dia tetap menjalankan sendiri itu dengan keluarganya gitu kan. Terus secara terus menerus. Jadi ibaratnya tuh bisnisnya itu benar-benar di jalan mereka sendiri, karena berbagai alasan ya, katanya kalau di franchise kan takut nanti kualitasnya berkurang, nanti takut merusak branding macam-macam lah ya kan gitu. Dan tadi lah masalah-masalah yang tadi saya sebut itu. Iya. Karena itu kan tantangannya gitu. Akhirnya dia tetap mau menjalankan bisnisnya sendiri. Ya menjadi suatu korporasi yang biasa aja, yang konvensional aja gitu ya, PT atau apa gitu. Berarti itu salah satu alasan ya. Ya. Yang seperti saya alami juga memang yang branding ini kebab juga sudah nggak gitu ini sih, Kak Adit, nggak gitu booming kayak dulu awal-awal gitu. Ya banyak sekarang merek-merek yang lainnya ya, yang menurut saya dari sisi kualitas juga nggak kalah ya, bahkan menandingi gitu. Ya. Oke teman-teman, bincang-bincang kita menarik sekali hari ini ya, sampai saya menarik nafas panjang mengenai franchise. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung yuk dilayangkan aja ke YouTube channel kita ya, karena topiknya sangat menarik nih. Betul. Gitu ya Kak Adit ya. Siapa tahu mungkin ada teman-teman UMKM yang mau mengundang kita gitu ya Kak Adit ya, mau ngobrol-ngobrol tentang bisnis autopilotnya atau bisnis franchise-nya gitu ya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, dengan saya Anna Meilani, saya Aditya Minjaya. Sampai jumpa.